Nah, oke, kita mulai lagi di sore ini. Setelah lama tidak hujan-hujanan, Iya. PJJ. Oke, kita nih ini nomor 1 ini adalah tentu adalah SPLDV. Dan biasanya nanti kalau soalnya masih klasik gini, awal-awalnya ini juga sih SPLDV. Dan langsung aja. Ani membeli 2 pulpen, 2 pensil. Harga satuannya 12.000. Harga satu pensil 8.000. Setiap pembelian 4 barang mendapat potongan harga sebesar satu harga barang termurah yang dibeli. Nah, ini harus di note. Setiap pembelian 4 barang boleh campur, dapat potongan harga sebesar harga satu barang termurah yang dibeli. Nah, ini langsung aja dihitung. Ani, berarti kan tadi belinya 2 pulpen kan? Iya. 2 dikali, nah harga pulpen berapa tuh? Harga pulpen 12.000. 12.000. Nah, ditambah 2 pensil. Pensilnya itu 8.000. Ini pulpen, ini pensil. Nah, udah ditambah dulu aja 2 kali 12 berarti berapa? 24.000. Tambah 2 kali 8. 16.000. Tambah jadi ya 24 tambah 16. 30. Yaitu 40.000. Nah, diskon nih. Diskonnya kan barang termurah kan? Satu barang termurah. Satu barang. Nah, yang paling murah situ apa? Pensil. Nah, pensil kan. Berarti diskonnya 8.000. Nah, berarti 32. harga total IOI 40.000 dikurangi 8.000. Udah deh 32.000. Jawabannya yang A. Nah, kalau bisa nih SPLDV jangan salah nih. Itu yang paling gampang nanti. Nah, terus ini nih. Jika sebuah toko menjual 1 kilonya 12.750. Jika seseorang membeli 19,6 kilo untuk jenis berat yang sama. Nah, ini perkiraan total harga. Ini dideketin aja. 19,6 kilo kita deketin ke 20 kilo biar gampang hitungnya. Nah, ya udah. Dan kayak gini nih. Kita kan nanti milih dulu nih. Kan kita belum tahu kan kurang dari segini, lebih dari segini, mendekati segini. Nah, tapi kayak gini nih. Dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Tadi kan kita udah ngebulatin ke atas kan ini 20 kg. Nah, ini 12.750. Kalau mau dibulatin juga harusnya ke atas, yaitu 13.000. Nah, sehingga ini udah tahu nih, ini salah, gitu. Nah, baru kita hitung deh ini. Berarti, ini kita hitung harga. Ya udah, berarti 20 kilo kali 12.750. Nah, udah tinggal dikali. Kalau bingung, pakai coret-coretan. Kali 2. Terus ada nolnya 2 kan nggak masuk nih. Tambahin nolnya dulu di sini 2, biar nggak lupa. 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. Tambah 1, 15. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Ini 2. Berarti totalnya adalah 250.000. Nah, kita iniin deh. Sesuaikan sama yang di pilihannya. Kurang dari 260.000. Nah, benar nggak ini kurang dari 260.000? Benar kan? Nah, berarti ini benar.
terus lebih besar dari 240. Nah, bener nggak nih? Iya, benar. Benar. Di sini bener juga. Nah, jadi kan tadi yang salah nih. Yang D sekarang mendekati Salah, salah. 230.000. Nah, salah karena Salah. dia Udah lebih. melebihi. Salah. Nah, udah deh. Nah, terus biasanya ada begini nih. Angkanya emang gede-gede. Jadi jangan takut dulu, tapi kita lihatin dulu nih bentar. Bilangan apa saja merupakan faktor persekutuan. Berarti kalau kayak gini ini KPK-nya ya kayaknya ya nih. Faktor persekutuan itu. Bukan FPB kan faktor persatuan. Enggak tahu deh. Bentar. Coba aja dulu nanti kita kerjain. Tapi biasanya kalau bentuknya kayak gini sih antara dua itu emang coba kita perhatiin dulu. Pokoknya kalau ada angka yang gede jangan jangan pusing dulu gitu, tapi coba dipikirin dulu kayak gimana nih gitu. Nah, pertama kayak gini nih. Ini kan ada 33 sama 3. Ini kan pangkat 2 kan gede kan. Iya. Ini tuh ada caranya kalau ada angka 2 kayak gini di dalam kurung. Ingat bentuk persamaan kuadrat kayak gini nih. A kuadrat min B kuadrat itu ya dia bentuk lain dari A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini tuh nanti kalau kita kali silang kayak gini nih. Nah, nanti hasilnya kayak gini, A kuadrat min B kuadrat gitu. Nah, jadi nanti kita masukin di soal. Ini kan 33 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti sama aja kayak 33 tambah 3, 33 kurang 3. Jadi ini A-nya, ini B-nya nih. A-nya ini, B-nya ini. Udah, jadi kita bisa mempersingkat hitungannya. 36, 30. Udah tinggal 36 kali 3. 36 kali 3. 18, 9, 10, 108. Berarti ini adalah 1080. 80. Nah, terus kalau mau sih langsung dikerjain aja. Entah terserah mau pakai yang pohon gini atau yang kayak gimana. Kalau aku sih pakai yang pohon. Nah, di sebelahnya aja deh. Berarti kayak gini nih. Ini kita kesiniin. 1080. Ini kan dibagi 2 dulu kan awal-awal. Iya. Nah, ini gimana nih? Langsung aja nih 80 bagi 2 berapa? 40. 40. Nah, terus 10 bagi 2. 5. Nah, 5. Terus bagi 2 lagi. Jadi 270. Pokoknya selama masih bilangan genap, berarti dia masih bisa dibagi 2 nih, kayak gini. Nah, nanti mentok di sini nih, baru 270 bagi 2 adalah 135. Iya. Wah, nah kalau belakangnya 5, kan ini kan udah ganjil kan, berarti bukan 2. 3. Nah, kalau belakangnya 5 tuh kita coba dulu 3, tapi biasanya sih langsung 5 ya, tapi kita coba aja dulu kalau dibagi 3, 13 kan dibagi 3 itu kan yang mendekati 4 kan, jadi 12. Nah, berarti kan 1 di sini, ada 5 kan tadi di sini nih turun 5. 15 bagi 3, 5. Berarti kan 45 kan, Iya. berarti bisa dibagi nih, jadi 45. Bisa dibagi 3 lagi, jadi 15. Bagi 3 lagi, jadi 5. 5. Nah, udahlah nanti ini faktornya nih, kita simpen dulu. Atau kalau mau ya langsung aja disingkatin, jadinya 2-nya kan ada 3 kali. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5. Nah, terus satunya 8 pangkat 2 tambah 296. Nah, ini kadang nggak ada cara cepetnya. Ya udah langsung aja, ini kan tinggal dihitung. Berarti kan 64 tambah 296.
29 tambah 6 kan 5 kan, 35. Tambah 4 tambah 6, 10. Jadi ya 360. Nah, ya udah berarti ntar dihitung nih 360. Nanti hitungnya di sini di bawahnya. Nah, udah deh 360 kita hitung di sini. Bagi 2, 180, bagi 2, 90, bagi 2, 45, bagi 3, 15, bagi 3, 5. Nah, udah berarti dia 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nih, dia yang ini nih. Nah, sekarang yang terakhir deh, 36 kali 35. 36 kali 35. 30. Kita dihitung dulu aja. 18. 3 kali 6. 16. 15, 18, 18, 9, 10. 1260. 1260 nih. Nah, oke lah, di kayak gituin lagi berarti. Berarti kita kerjain lagi, bikin pohonnya. 1260 bagi 2. Kayak gini aja lagi nih, 12 bagi 2. 6. Nah, Ini terus, benar, 60 bagi 2. 30. Nah, 20 bagi 2 lagi. 6 bagi 2, 3. 30 bagi 2, 15. Nah, ini kalau udah ada angka 3 sama 15, berarti bisa dibagi 3 di sini nih. 3 bagi 3 kan 1, 15 bagi 3, 5. Tapi ditambahin 0 di sini. 105 jadinya. Iya. Kalau ini kemepetan. Dah, bagi 3 lagi bisa 10 bagi 3 kan mendekati yang 3 kan. Iya. 3 kali 3, 9. 10 kurang 9, 1. Terus di bawahnya 15. 15 bagi 3, 5. 5. Dan ini 35 nggak bisa dibagi 3. Berarti kita bagi 5. Jadinya 7. Nah, udah deh. Berarti jadinya dia adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Nah, yang ditanya adalah tadi itu faktor persekutuannya. Ini catatannya kita hapus dulu. Berarti tadi udah dapet nih. Yang satu itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5. Yang satunya lagi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Nah, ya tadi Haider bener nih, faktor persekutuan. Berarti FPB-nya. Nah, FPB itu kita cari yang sama. Jadi ketiganya punya nilainya nih. Ketiganya punya nilai di satu-satunya ini, di sini, di sini, di sini. Terus kita cari yang paling kecil. Walaupun di judulnya kan terbesar kan, faktor persekutuan besar itu. Nah, dari sini kelihatan nih, 2 kan ada di semuanya kan, 2 nih, angka 2. Iya. 3 juga ada. Nah, 5 ada. Nah, 7 nggak ada nih. Ada. Berarti sebenarnya gampang nyari jawabannya. Ini kan ada 7 kan, yang A nih, yang B. Berarti Iya. 2 ini salah. Gitu. Nah, ya udah berarti jawabannya ini ya ini. Gitu. Oh, udah. Jadi nggak usah dihitung satu-satu. Iya, udah. Nah, terus lanjut ke nomor 4 nih. Untuk membuat larutan desinfektan atau larutan pembasmi kuman, dibutuhkan cairan A dan B. Perbandingannya A banding B, 3 banding 5. Jika tersedia, nah ini diketahuinya nih yang B nih.
2,5 liter B. Maka volume maksimum kan berarti ditambahin semua kan, A tambah B. Nah, karena kita tahunya yang B, berarti kita cari A. Nah, di sini A tuh perbandingannya yang berapa nih? Yang 3. Nah, A-nya itu 3, B-nya 5. Berarti karena kita nyari A, berarti perbandingan A-nya dulu yang disebut 3. Nah, diper yang diketahui kan yang B nih. Iya. Nah, yang B pembandingnya berapa? 5 kan? 5. Berarti di sini 5, nah dikali volumenya 2,5. Udah deh. Ntar dulu, ini aku mending catat dulu deh. Ini 3 ini adalah yang dicari. Yang ini. Ini adalah yang diketahui. Nah, ini juga nih. Jadi ini plus ini. Nah, udah kayak biasa aja. 2,5 dibagi 5, berarti 2 kan di sini nih. Iya. Berarti ya udah 3/2. 3/2 itu berapa? 1/2 atau sama aja 1,5 liter. Nah, berarti totalnya 2, kita urut dulu. Totalnya kan A tambah B, berarti 1,5 tambah 2,5. 2,5, yang hasilnya adalah 4 liter. Pas. Jawabannya yang B. Oh. Nah, lanjut. Harga setengah kilogram. Ini agak. Jika hari ini ibu membeli rawit sebesar 2/4 kilogram, total harga yang harus dibayar berapa? 9. Mending ini dibentuk dulu nih, 2/1/4. Itu kan jadinya berapa kalau pecahan biasa kan 9/4 kan? 4. Iya. Atau sebenarnya cara lain sih, tapi logika banget ya kayak gini nih. Kalau aku tuliskan berarti kayak gini nih. Setengah kilo itu kan 35.000. Nah, itu setengahnya nih. Biasanya aku langsung ngerjainnya kayak gini nih. Setengah kilo 35.000. Oh, berarti kalau sekilo berapa? 70. Nah, 70.000 kan? Iya. Tahu nggak kenapa ya? Tinggal dikali 2 aja. Setengah ke 1 kan kali 2. Otomatis 35. Mau yang dicari ini kali 2 juga gitu, kelipatan biasa aja. Nah, terus di sini kan ada angka 1/4 nih. Ya kan? 1/2 tadi kan kita ini, jadi kayak nulisnya gini deh, yang enakan dikit. Aku tulisnya dikasih jarak kayak gini. Setengah kilo itu kan harganya 35.000. Nah, di sini kita kali 2. Ini kali 2, berarti kan 1 kilo harganya 70. Nah, coba kita tulis di atasnya. Tadi kan kita kali 2. Coba dibagi 2. Nah, pecahan kan kayak gini kan. Setengah dibagi 2, itu kan sama aja kayak setengah dikali setengah. Jadi dibalik gitu kan kalau pembagian di pecahan kan. Jadi ya 1/4. Atau dia jadinya 1/2. Nah, karena dibagi, berarti 2-nya jadi taruh sini di bawah. Atau ya pakai pemisalan lingkaran. Setengah itu kan berarti dibagi 2 kan. Iya. Nah, kita bagi 2 lagi. Set, gitu. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4 bagian. Nah, ada 1/4 bagian. Nah, ya udah berarti setengah, berarti di sini 1/4. Nah, sisa 35 berarti dibagi 2, berapa tuh? 16, bukan 16. Dekati, coba
naikin dikit lagi. 17,5. Nah, 17.500. Ya, Nah, 17.500. udah nanti tinggalin. Iya, 34 jadi 35, 17.500. Nah, jadi tinggal kayak gini nanti gampang. Kita balik lagi ke 2/4-nya. Berarti 2 kilogram tambah 1/4 kilogram. Nah, ya Iya. udah, berarti 2 dikali sekilonya kan tadi 70.000. Jadi 100. Nah, 1/4 tadi 17.500. Berarti 140 tambah 17.500. 500. Nah, berarti 157.500. 500. Nah, ini tadi udah dijawab nih. Jadi jawabannya yang A. Gitu cara cepatnya. Iya. Lanjut. Nah, ini dari 5 soal ada yang mau ditanyain dulu nggak yang atas-atasnya? Enggak, Kak. Udah. Oke. Kita lanjut ke sini nih. Nah, ini biasanya nih cerita-cerita gini tuh ngeliatinnya yang ada angkanya aja. Iya. Proyek renovasi harus diselesaikan paling lambat, berarti 60 hari nih. 10 hari Ya, ditulis. ini masih baca lah. Pekerjaan dinyatakan selesai jika segala beban kerja tak terpenuhi. Ya iya, emang you don't say itu. Nah, ini tinggal di akhirnya doang nih yang penting nih. Penyelesaian kali ini tetap 60 hari. Berdasarkan perencanaan awal, itu diselesaikan 12 pegawai. Nah, berarti kayak gini langsung aja. 12 orang, 60 hari. Ini tuh perbandingan terbalik. Yang artinya terbalik itu kalau gini, dia makin banyak orang, berarti kan logikanya makin cepat kan? Iya, makin ngurang harinya. Iya, nah makin ngurang harinya gitu. Nah, jika manajer memutuskan untuk menambah jumlah pegawai jadi 18 orang. Nah, berarti kalau 18 orang, berapa hari ini? X hari. Nah, ya udah berarti perbandingannya dibalik aja. 12 bagi 8 sama dengan X per 60. Kayak gini. Nah, nanti tinggal kita kali silang. Intinya kalau jawabannya itu nih, ini kan 60 hari kan? Iya. Pasti nggak lebih dari 60. Nah, di sini ada 90 nih, berarti jangan, kalau mau ngasal jangan pilih yang D. Iya. Salah. Jadi ngasal pun harus lihat-lihat gitu. Iya, Kak. Nah, jadi kita kan ya sisa 3 kemungkinan nih, A, B, C aja gitu. Nah, udah deh. Langsung kita kali silang, berarti sini adalah 12 kali 60 sama dengan 18 kali, jangan X deh. Misal A aja deh, biar nggak nyaru. 18 kali A, nah 12 kali 6 berapa? 12 kali 6, 72. Nah, 720 sama dengan 18A. Nah, yang kita cari A-nya. Jadi Bagi 720 dibagi 18. Nah, sebenarnya pakai tangan bisa ini. Oh, 18 tambah 18 kan 36. iya. Ini aja udah 2 jari kan. Nah, 36 tambah 36 72 kan. Iya. Nah, berarti kita 4 jari. Nah, berarti ya udah 7 bagi 18 itu 4. Nah, nolnya ikut di sini jadi 40. Nah, berarti jadi ya udah 40 hari gitu. Iya. Nah, kita lanjut lagi. Halaman 7. Halaman 7. Harap screenshotin lagi. Ini form. Nah, berdasarkan situasi tersebut, tentukan benar atau salah. Sisa pekerjaan harus
diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan satu orang. Terus selama 10 hari pertama, proyek malu dengan jadwal yang setara dengan 5 orang 10 hari. Nah, ini lumayan juga nih soalnya nih. Berarti gini dulu, ini tuh sesuai cerita awal kan, tadi ada 12 orang. Nah, ini kok jadi lebar ya. Bentar. Oh, ini paper size-nya. Biar enak nanti. Nah, oke, kita hapus dulu. Ini agak-agak sulit memang. Kan kita ada 12 orang, terus buat 60 hari. Nah, berarti beban kerjanya, ini kan kita ngomongin beban kerja nih. Berarti 12 kali 60, berarti 720 orang per harinya. Nah, kita lihat nih yang pertama nih. Sisa pekerjaan setelah hari ke-10 adalah setara dengan 800 hari penuh. Ini kata-katanya aneh gitu. Dikerjakannya satu orang. Benar, di soalnya tuh benar, agak bingung. Selama 10 hari. Oh, konteksnya ada di C-nya dia. Ini nih, lihat nih. Jadi yang C ini, lihat, agar inovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Berarti ini yang bukan semula ini kita sebut kondisi kedua, yang 12 orang. Nah, kondisi awal 15 orang. 15 kali 60. Berarti 900 orang per hari. Nah, baru ini kerjain. Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan 800 orang. Nah, nanti ini dimisalin aja nih, misal ini opsi A. Misal total, enggak misal sih. Total bebannya kan tadi yang awal 900 kan? Iya. Nah, telah dikurangi 10 hari. Cara dengan, ini agak ngebingungin sih soalnya. 10 hari oleh 10. Awalnya kan 12. Nah, nanti dia total bebannya itu dikurangi setara dengan pekerjaan 800 hari penuh. Oh. Coba deh nanti ini skip dulu deh soal yang ini.
Iya, Bulan udah bahas belum yang ini? udah. Jelas nggak? Apa ada yang ini? Ngikutin ini Kak, ada videonya. Iya, YouTube gitu, tapi di YouTube juga kurang jelas. Ini tuh jadi gimana ya? Harusnya tuh sisa pekerjaannya harus diselesaikan setelah hari ke-10. Oh, gini. 15 orang kan buat 60 hari kan 900 kan? Iya, Berarti ini tuh udah 10 hari nih. Nah, berarti 10 hari kali 15. Berapa tuh? 150 kan? iya. Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10. Sisa pekerjaannya nih. Berarti kan sisanya berapa nih? 750 lagi kan? Iya, Nah, ini sisa setelah 10 hari. Nah, dia bilang itu setara dengan pekerjaan 800 penuh dikerjakan satu orang. Nah, berarti kan 800 hari kali satu orang kan 800 kan? iya, Dan ini tidak setara kan? iya nggak setara. Nah, berarti ini salah. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai yang C juga bisa sih. Jadi sama aja kayak gini nih. Dan jadi pertama kalau kita pakai yang 12, totalnya kan kalau 12 orang yang ngerjain, 60 orang yang selama 60 hari, berarti kan 720. Nah, sedangkan di sini kita yang ditanya sisanya setelah hari ke-10. Berarti kan 12 kali 10, 120. 10. Berarti 120 nih dikurangin, jadinya 600 kan. Nah, Iya, berarti sisanya ini setara nggak sama 800 kali 1? Nah, tentu nggak setara dong. Masa 600 setara sama dengan 800 kan enggak. iya. Berarti dia salah nih di sini. Nah, terus selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Ini coba kita pakai yang kondisi 2 nih. Bentar, ini aku bawahin saya. Selama 10 hari pertama, opsi B. Ini A, B, C. Selama 10 hari pertama, proyek ini. Misal kita pakai yang kondisi awal deh. Kondisi kedua aja. Iya. 12 kali 10. Berarti kan 120. Setara nggak dengan hasil proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil 5 kerja selama 10 hari. Jadi kan ini 50. Ini, nah coba kita bandingkan dengan kondisi awal. 15 kali 10. Ini kan 150. 50. Ini agak-agak aneh sih. Selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Berarti kan ini ketertinggalannya. Ini ketertinggalan. Nah, sedangkan kalau harusnya 15 orang kan segini. Tapi kalau 12 orang kan segini, 120 orang. Iya. Berarti kan harusnya ini kan kurang 30 kan? Iya. Minus 30. Harusnya berarti hasilnya setara dengan 3 orang selama 10 hari. Berarti ini coba salah nih. Tapi ini nanti ya, kita ini jawaban versiku dulu, nanti aku coba nonton videonya. Iya, Kak. Nanti kalau emang ada yang beda, ada yang salah, nanti aku kasih tahu.
Terus yang C, agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempersiapkan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Agak aneh, karena waktu rencananya kan 60 hari. 12 orang kan 60 hari. Lah 15 orang berarti harusnya nggak 60 dong. Lebih rendah. Ini soalnya nggak jelas sih, tapi cukup memperkerjakan kembali 15. Salah sih harusnya, karena 12 orang juga udah cukup. Ini nih biarin lah, kita begini dulu aja. Nanti aku buatin video yang beda deh. Iya, Kak. Terus nomor 8, berdasarkan cerita tersebut, berikut ini manakah pernyataan yang sesuai tentang penyelesaian renovasi gedung? Sesuatu yang oke lah, yang ini kita skip dulu. Karena di ceritanya tuh nggak ada gitu. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja terpenuhi. Jika terjadi kendala di ceritanya itu nggak ada sih. Biasa penting berdasarkan perencanaan awal. Oh, perencanaan awal itu 12 orang malah. Tapi di sini agar renovasi tetap selesai 15 pegawai semula. Berarti rencana awalnya bukan 12, harus ada nomor 6. Soalnya salah harusnya. Tapi ya gaji lah. Oke, sekarang ke nomor 9. 9. Waduh, panjang banget nih. Aku ini gambarnya aja ceritanya. Ceritanya biasa aja ternyata. Yang terlalu ini. Lihat di gambar, calon pendonor melakukan pendaftaran, pengisian formulir memerlukan waktu 5 menit. Iya. Bla 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 bla. Nah, langsung aja nih di soalnya. Kita screenshot langsung 3 soal. Panjang. Nah, ini tinggal lihat gambar sih, kayak yang ini. Ini tinggal disandingin aja juga bisa. Jika tidak ada kendala pada pelayanan donor darah, apa yang sedang dilakukan pendonor tersebut setelah 25 menit berlalu? Tinggal lihat gambar ini. Iya. Misal kita Aidan datang jam 09.00. Pengisian formulir 5 menit. Berarti ke 09.05 formulir. Jam tidur. Pengecekan memerlukan waktu 10 menit. Berarti di jam segini sampai jam tambah 10 menit kan, berarti 15. Iya. Cek HB. Terus tersedia 10 kursi tunggu. Ya udah nunggu. Proses pengambilan darah berlangsung selama 30 menit. 30 menit. Berarti misal nih, kita nggak nunggu nih. Asumsikan kita nggak nunggu. Berarti kan langsung nih 09.15 sampai 09.45 ambil darah. Nah, berarti ya udah setelah 25 menit berlalu, berarti kan di 09 datang jam 9, berarti kan di 09.25. 09.25 kan ada di antara sini kan. Masih pengambilan darah. Ambil darah. Kecuali nanti menunggunya nih ada waktunya. Kalau di sini kan nggak ada. Nah, tapi kita selesaiin dulu aja nih. Berarti 09.45
sampai 30 menit berarti kan jam 10.15. 15. Itu berarti lagi makan, diberikan konsumsi, berarti makan dan rehat. Iya, makan dan rehat. Nomor 10, berikut ini pernyataan yang mungkin terjadi. Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. Ketika jeda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dulu. Yuda menunggu di kursi selama 30 menit. Sejak pertama kali datang hingga pulang, Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Ini soalnya gak jelas sih. Aduh, siapa yang bikin soal kayak gini? Oh, seorang pendonor darah mendatangi posko PMI. Kebetulan saat ini tidak ada antrian orang. Itu di posisinya bawah gambar. Ada keterangan kayak gini nih. Berarti ini nggak jelas nih. Harus ada keterangan dulu harusnya. Siapa yang datang duluan? Misal Aidan sama Haidar datang duluan, kan selisihnya 5 menit doang. Karena kalau nggak antri ya, enggak, misal nih ya di pintu nih Aidan datang duluan, berarti misal 09.05 kan selesai. Haidar berarti kan 09.10 karena nunggu Aidan isi formulir. Tapi di sini nggak jelas nih, nggak ada keterangannya siapa yang nyampe duluan. Paling yang kita bisa jawab yang ini doang nih. Sejak pertama kali datang hingga pulang, Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Nah, kita kan tadi ceritanya pakai Aidan nih. Jam 9 ke 10.15 itu berapa menit? Jam berapa ya? 25 kayaknya. 1 jam 25, 1 jam 15 menit. 15. Berarti ini salah nih. Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit, belum tentu. Iya kan itu kayaknya langsung. Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu, belum tentu juga. Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dahulu. Nggak tahu juga, karena bisa jadi Fajar masih nunggu. Iya, ngaso dong. Karena di sini ada 10 kursi. Iya. Nah, sedangkan di sini aja cuma ada 3 orang, Yuda, Rama, Fajar. Harusnya mereka ketemu semua di kursi tunggu tuh. Tapi kan kita nggak tahu berangkatnya kapan. Nah, sekarang nomor 11 nih. Posko PMI didatangi calon pendonor sejak pukul 10.30. Di ceritanya aja nggak ada waktu bukanya. Nggak jelas, ini nggak jelas. Ada kemungkinan 3 orang di ruang tunggu. Nggak tahu juga. Apa kita harus lihat 3 gambar? Nggak juga, 1 orang doang. Pada pukul 11, belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Kalau datangnya jam pagi, berarti salah. Gaji. Nah, berarti ini soalnya gaji. Skip lagi. Iya. Oke, soalnya pernah kita bahas deh. Ya. Wait, aku mau nge-input lagi. Kita tadi mulai jam berapa ya? Mulai dari jam 16.42. Oh ya udah, aman-aman. Sekarang kita ke sini. Ini yang kemarin kita inginin lagi. Yang awal-awal itu kita bahas. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar tersebut. Ya udah, tinggal dikali-kali silang 2 aja ini. Kita dari kiri dulu. X kali 3 berarti berapa?
3X. 3X. Ini kalau mau kurungnya tetap ada aja. Iya. X dikali Y. Apa XY. Iya. Nah, harus urut. X, Y. Terus 2 kali 3. 6. 6. Nah, udah deh, habis itu 2 dikali Y. 2 ya. Iya. Y. Kita Aduh, tambahnya kan nih di sini nih, tambah. Nah, lagi kayak tadi X kali 1, X kali 1X. min Y. Berarti kan X min Y. 2 kali 1, 2 kali min Y. Tambah 2 min 2Y. Udah, tinggal ditambah. Kalau mau, enaknya sih kita urutin dulu nih. Yang ada 2 huruf kayak gini, dia pertama. Jadi kayak gini, X, Y duluan. Itu baru huruf X-nya dulu. 3X. Jadi yang ada X-nya. Ada X-nya. Setelah baru yang Y. 2Y. Ini kan ada Y. Y min 2Y. Nah, baru udah yang angka aja. 6 tambah 2. 2. XY tambah 4X. Nah, ini kan tambah 2Y. Ini ada min 2Y. Berarti habis kan? Sisa min. Min Y. Plus 6 tambah 2. 8. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar tersebut. Nggak ada jawabannya. Ini kan kalau dijabarin 4X plus 8. Ini kan nggak bisa dijabarin. Tetap gitu. Ini berarti 4X plus 32. Ini juga nggak bisa dijabarin. Kalau mau, ada 2 versi. Ini kan ada XY, ada X sama Y. Iya. Kita bisa milih X-nya dulu yang keluar bisa. Jadi kayak gini. X berarti dalam kurung. Ini kan X-nya kita ambil keluar semua nih. Kita jadikan 1 di sini. Berarti sisanya yang single yang di sini kan Y sama 4. Iya. Berarti di sini ada Y sama 4 di sini. Gitu. Nah, nanti di sini min Y plus 8. Atau Y-nya yang mau dimasukin. Y-nya kita satuin di sini, jadi kita Y ini sama Y ini kita satukan di satu tempat. Berarti kan sisa X sama min 1 di sini kan. Berarti ini jadi X min 1. Nah, sisanya berarti 4X plus 8. Gitu. Jadi cara ngeliatnya gampang. Misal ada X, ada X. X-nya kita jadikan 1 di luar. Nah, nanti kita anggap aja ini nggak ada nih. Oh, berarti Y sama 4 ya tinggal, nah Y plus 4 ya kita masukin ke kurung. Karena kalau dikali nanti jadi kayak gini, X kali Y, XY. X kali 4, 4X. Tuh. Nah, sama halnya kalau kita mau mensatukan Y-nya juga. Y kita jadiin 1 di luar. Nah, sisanya kan yang single berarti X sama di sini ada min kan. Nah, min itu kan, min Y itu kan sama aja kayak min 1Y. Nah, berarti X-nya kita masukin, min 1-nya kita masukin di sini. Sehingga kalau dikali jadinya Y kali X, XY. Y kali min Y, min Y. Nah, min Y yang di sini. Yang di atas ini nih. Sehingga sisa yang di luar adalah 4X sama 8. Udah, jadi harusnya ini jawabannya. Dasar soal gaji. Nah, sebuah jasa pengantaran barang mengenakan biaya sebagai berikut. Bla bla bla, bla bla bla.
Nah, yang berubah paling yang kayak gini nih. Kalau biaya tetap berarti ini awalnya nih 12.000. Pengantaran 4.000 per kilometer, berarti tergantung kilometernya. Seorang Iya. pelanggan memiliki anggaran tidak lebih dari 40.000. Nah, ini apabila X menyatakan jarak, maka permasalahannya dapat dimodelkan sebagai berikut. Nah, benar nih. Kalau kayak gini, dan tidak lebih, berarti ini kita satukan di atas, maka jadinya, terserah sih mau nulis 12.000-nya dulu, tapi kan kalau tadi kan kita harusnya nulisnya yang ada X-nya dulu kan. Iya. Berarti 4.000 X. Nah, X-nya ini adalah kilometernya. Jadi nanti misal, gue maunya 2 kilometer, berarti 4.000, X-nya kita ganti 2, jadi 4 kali 2, 8.000. Ditambah biaya tetapnya, 12.000. Nah, tidak lebih, berarti tidak lebih dari 40.000. Tidak lebih dari 40.000. Nah, berarti kan 40.000 boleh kan? Iya. Tidak lebih dari 40.000. Nah, berarti ada ininya, tidak lebih, kurang dari atau sama dengan. Nah, berarti yang ini benar nih, yang Iya. terus jarak pengantaran maksimum yang masih dapat dipilih adalah 7 km. Kalau kayak gini nggak usah diambil pusing. Langsung aja, 40.000 dikurangi 12.000, itu kan sisanya 28.000 kan. Iya. Nah, sedangkan tadi kita tahu nih, 4.000 per kilometer. Ya udah, 28.000 ini kita bagi 4 aja. Gitu. 7. 4.000 dibagi 4.000. Salah. Itu cara cepatnya. Iya. Dibagi 4.000. Berarti kan ini 7 km. Atau kalau mau cara panjangnya, ya ini kita inikan dulu sesuai grup persamaannya. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 12.000. Weh. Berarti jadi 4.000 X. 4.000 X. Tadi dikurangi 12.000 kan 28.000. Udah, dibagi 4 deh. Menjadi X doang, dibagi 4.000. Jadi 7. Nah, inilah berarti 7 km. Nggak boleh lebih. Jarak pengantaran maksimum yang harus dipilih adalah 7 km. Dah, kayak gini. Betul. Jika jarak pengantaran 8 km, maka biaya total melebihi anggaran. Benar juga. Penambahan jarak 1 km akan menambah biaya 16.000. Salah. Penambahan jarak antar 1 km. Nah, ini kadang harus, biasanya sih ini salah ya, kalau 3-3 udah benar. Dia mengecohnya di gini nih. Kan awalnya 12.000. Gini. Ini segini. KM1 berarti kan 16.000 kan. 12.000 tambah 4.000. Iya. 16.000. Nah, ini tuh bukan artinya ini kilometer pertama, bukan, tapi ini antar kilometer. Berarti kita harus kilometer 2, kita hitung lagi. Tambah, berarti kan 8.000. Berarti 12 tambah 8, 20.000. Iya. Tapi ternyata di sini penambahan jarak antar 1 km akan menambah biaya sebesar 16.000. Sedangkan di sini nambahnya 4.000 doang kan? Salah. Salah. Udah kayak gitu. Nah, ada yang mau tanya lagi kan nih? Kita berarti udah 7 sampai nomor 13 dan 6 soal. Enggak Kak, udah Kak. Lanjut 1 menit lagi. Oke, bentar. Satu soal lagi sih ini. Satu soal aja deh. Kita mepetin di sini aja lah. Wih, gedenya.
mempunyai solusi 5 dan min 2. Wah, ini panjang sih. A merupakan bilangan prima. B merupakan bilangan ganjil. 10A tambah B adalah 31. Ini berarti itu ya. Ini nih, ini kan solusinya X-nya 5, Y-nya min 2. Nah, kita masukkan ke sini semua nih. Jadi 2 kali X berarti 2 kali 5 tambah A kali Y min 2 sama dengan 4. B dikali 5, jadi sebenarnya ini mengecoh aja dia. Sama dengan min 1. Intinya kita bikin SPLDV lain lagi gitu. 10 ditambah min 2 kali A berarti kan min 2 A sama dengan 4. 5B min 2 kali min 2 kan 4 plus 4 sama dengan min 1. Oh, ternyata gampang ini. Gak perlu SPLDV tapi satu ini aja. Langsung aja berarti. Berarti ini kita hapus saja dulu biar min nanti di bawah. 10 min 2A sama dengan 4. Berarti kan 10 dikurangi 4 sama dengan 2A. 6 sama dengan 2A. Berarti A-nya adalah 6 bagi 2 kan? 3. Nah, bilangan prima bukan? Iya. Tuh. Betul. Nah, sekarang tinggal yang B tadi tuh. Ini kita tarik ke sini. Aduh. 5B tambah 4 sama dengan min 1. Berarti udah 5B. Tahu kalau aku mah semuanya dipindahin ke kanan aja. Min 5B. 4 tambah 1. 5 sama dengan min 5B. Nah, ya udah B-nya berarti min 1. Nah, min 1 ganjil bukan? 1. Iya, ganjil. Iya. Ganjil. Terus ini deh. Kita kerjain yang ini 10 tambah B. Berarti 10 ditambah B-nya min 1 hasilnya 31. Benar nggak? 30 dikurang 1. Ini hasilnya 29. Berarti ini nah, udah deh. Selesai. Jadi kita sudah membahas 14 soal. Nah, habis ini kita tinggal dicatat. Nah, ada yang mau ditanya dulu nggak? Enggak, Kak. Udah, Kak. Tidak, Idan. Oke, yaudah kalau sudah. Terima kasih atas sore hari ini. Kita lanjutkan di kemudian hari. Berarti sisa 15 sampai 30. Oh, berarti setengahnya lagi lah. 16 soal lagi. Iya, Kak. Oke, thank you guys. Iya, sama-sama, Kak. Yuhu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa nanti catat lagi. Iya, Kak. Siap. Dah.